Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Februari 2025, peringatan Santo Paulus Miki dan teman-teman, disusun dan dibawakan oleh Frater Vian Meta Esferi. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari beramat ini, kita merenungkan sebuah peristiwa di mana Yesus mengutus ke-12 muridnya dengan bekal yang sangat-sangat sederhana. Perutusan mereka hanya dibekali dengan tongkat, tanpa uang, tanpa makanan berlebih, bahkan hanya diizinkan membawa satu pasang sandal. Namun, di balik semua kesederhanaan ini, tersimpan kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Misi mereka sangat sederhana, pergi dan wartakanlah Injil. Namun, dampak yang mereka timbulkan sangatlah luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus mengutus murid-muridnya dengan bekal yang sangat sederhana? Ada beberapa alasan yang dapat kita temukan bersama. Yang pertama, fokus pada misi. Dengan membawa sedikit bekal, para murid dipaksa untuk fokus pada misi mereka, yaitu memberitakan Injil. Mereka tidak terikat pada harta benda duniawi yang dapat menghambat pelayanan mereka. Tuhan menghendaki para murid untuk melepaskan diri dari segala keterikatan pada harta-harta duniawi yang kerap kali menjanjikan begitu banyak kenikmatan yang bersifat sementara. Yang kedua, ketergantungan pada Allah. Kesederhanaan hidup mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya pada Allah. Mereka harus belajar untuk percaya bahwa Allah akan menyediakan segala kebutuhan mereka. Allah mengetahui segala apa yang kita butuhkan dalam hidup, sehingga kita mesti membuka dan memberi diri seutuhnya dalam genggaman tangan kasih-Nya. Yang ketiga, menjadi saksi yang percaya. Dengan hidup sederhana, para murid menjadi saksi yang hidup tentang iman mereka. Mereka menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda dunia, melainkan hubungan yang erat dengan Allah.
harta duniawi hanyalah kekayaan yang bersifat sementara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita belajar dari kisah ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, menerima panggilan. Setiap orang Kristen memiliki panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tugas untuk mewartakan sabda Tuhan tidak hanya menjadi tugas khusus dari para kaum biarawan biarawati, melainkan menjadi tugas dari semua umat beriman yang sudah dibaptis dalam nama Kristus. Tuhan pun telah memberikan kepada tiap-tiap orang sebuah karisma di dalam diri agar mampu mengembangkan dirinya dan mengambil peran dalam setiap karya kewartaan. Yang kedua, hidup sederhana. Marilah kita belajar untuk hidup sederhana dan tidak terikat pada harta benda duniawi. Dengan demikian, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti hubungan kita dengan Allah dan sesama. Di bahasa ini, kita manusia kerap kali menggantungkan diri pada kenikmatan duniawi yang semu, yang kemudian melahirkan sifat konsumeristik dan hedonistik dalam diri kita. Hal inilah yang kemudian membuat kita lupa akan Tuhan yang kita imani. Yang ketiga, bergantung pada Roh Kudus. Kita dapat melakukan apapun dengan bantuan Roh Kudus, dan kita tidak akan dapat melakukan apapun dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan pesan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Allah. Dalam keseharian hidup, kita seringkali merasa hebat dengan kemampuan yang kita miliki, bahkan kerap memanfaatkan kemampuan dimiliki untuk menindas orang lain. Namun, pada hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa pada dasarnya kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kita akan menjadi semakin lemah kalau kita hanya sekadar mengandalkan kemampuan yang kita miliki. Kekuatan kita sesungguhnya ada pada Tuhan. Yang keempat, memberitakan Injil. Setiap kesempatan adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Marilah kita berani untuk bersaksi tentang kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan hendak mengingatkan kita akan pentingnya kesaksian hidup sebagai seorang murid Kristus di tengah kehidupan bersama. Kita mesti mampu menjadi setiap momen langkah hidup kita sebagai langkah yang penuh makna, dengan senantiasa menebarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran kepada sesama dan lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan kembali panggilan hidup kita sebagai orang beriman, orang percaya kepada Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Marilah kita membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Dengan kesederhanaan, percaya, iman, dan pesan Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat bagi Tuhan. Semoga amin. Hey saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.